2023, ujian tengah semester, lembar jawaban, mata kuliah, pengantar bisnis, kelas, MJ 202, Prodi, Manajemen PJJS 1, nama mahasiswa, Habibi Qosidah, NIM, 220.201.070.607, dosen, Joko Suharyanto, SE, MM, sifat ujian, open book, tugas perorangan. Jawaban ujian, dalam studi kasus Aqua vs Le Minerale yang dinyatakan bersalah oleh KPPU, terdapat beberapa aspek etika bisnis dan aspek pengelolaan bisnis yang dapat dianalisis. Berikut adalah pendapat perspektif berdasarkan aspek etika bisnis dan aspek pengelolaan bisnis terhadap kondisi persaingan bisnis dalam kasus ini. 1. Aspek etika bisnis, dalam kasus ini, Aqua dan distributornya, Petang Balina Agung Perkasa, terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan melarang sejumlah toko menjual produk Le Minerale. Tindakan ini melanggar prinsip etika bisnis yang mencakup kejujuran, integritas, dan fair play. Persaingan yang sehat seharusnya didasarkan pada kualitas produk, inovasi, dan keunggulan yang nyata, bukan dengan cara membatasi akses dan merugikan pesaing. 2. Aspek mengelola bisnis. Dalam pengelolaan bisnis, perusahaan harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam kasus ini, Aqua dan distributornya melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai persaingan usaha. Mereka terbukti melanggar Pasal 15 Ayat 3, huruf B dan Pasal 19 huruf A dan B yang melarang tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, manajemen bisnis harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap pesaing dan pasar secara umum. Dalam kasus ini, tindakan Aqua dan distributornya menghalangi pelaku usaha lain di dunia usaha AMDK, air minum dalam kemasan, dan menyebabkan agen mendapatkan harga yang lebih mahal. Hal ini tidak hanya melanggar aspek etika bisnis, tetapi juga mencerminkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan konsumen. Perspektif para ahli. Berdasarkan perspektif para ahli, tindakan Aqua dan distributornya dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli yang melanggar etika bisnis dan prinsip persaingan yang adil. Praktik seperti ini dapat merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan konsumen, dan merugikan pesaing yang berusaha untuk berinovasi dan berkembang. Para ahli menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan integritas dalam menjalankan bisnis serta pentingnya mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dalam menyikapi putusan KPPU. Petang Tirta Investama sebagai produsen Aqua perlu menerima putusan dengan bijaksana dan memperbaiki praktik bisnis mereka. Mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasi, mematuhi peraturan yang berlaku, dan berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis dan sehat. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan konsumen dan mendukung persaingan yang adil di pasar AMD. Pasar AMD, air minum dalam kemasan, adalah pasar yang berkaitan dengan industri minuman yang dikemas dalam botol atau kemasan lainnya. AMD merupakan singkatan dari air minum dalam kemasan. Pasar ini meliputi berbagai merek dan varian air minum yang dijual secara komersial kepada konsumen. Pasar AMD sangat penting dalam industri minuman, terutama karena permintaan konsumen yang terus meningkat terhadap air minum yang praktis, aman, dan mudah diakses. Faktor-faktor seperti gaya hidup yang sibuk, kebutuhan akan hidrasi yang cepat, dan kekhawatiran akan kualitas air keran telah mendorong pertumbuhan pasar AMD. Persaingan di pasar AMD bisa sangat sengit, dengan banyak merek yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persaingan di pasar ini antara lain kualitas produk, merek yang kuat, inovasi kemasan, harga yang kompetitif, distribusi yang efisien, dan strategi pemasaran yang efektif.
Dalam kasus Aqua vs Le Minerale yang disebutkan dalam studi kasus yang Anda berikan, terdapat persaingan usaha yang tidak sehat antara kedua produsen AMD tersebut. Tindakan Aqua dan distributornya yang diduga melarang sejumlah toko menjual Le Minerale dan mengancam untuk menurunkan status dan fasilitas pedagang yang menjual Le Minerale merupakan contoh pelanggaran etika bisnis dan praktik persaingan usaha yang tidak fair. Dalam aspek etika bisnis, penting bagi perusahaan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan transparansi. Persaingan usaha harus dilakukan dengan cara yang adil dan mematuhi peraturan yang berlaku. Melanggar persaingan usaha yang sehat dapat merugikan konsumen, menghalangi pelaku usaha lain, dan merusak reputasi perusahaan. Dalam aspek mengelola bisnis, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang dilakukan tidak melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Memiliki komunikasi yang jelas dan transparan dengan mitra bisnis juga penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Dalam kondisi persaingan bisnis, penting bagi perusahaan untuk menjaga persaingan yang sehat dan fair. Persaingan yang adil akan mendorong inovasi, keunggulan produk, dan manfaat bagi konsumen. Melanggar persaingan usaha yang sehat dapat merugikan pelaku usaha lain, menghambat persaingan yang sehat, dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam kasus Aqua vs Le Minerale, tindakan Aqua dan distributornya yang melanggar persaingan usaha sehat dengan melarang penjualan Le Minerale dan mengancam pedagang merupakan praktik yang tidak etis dan merugikan bagi pesaing mereka. Keputusan KPPU yang menyatakan Aqua bersalah menegaskan pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat memiliki beberapa manfaat penting, baik bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting menjaga persaingan usaha yang sehat. 1. Perlindungan konsumen. Persaingan usaha yang sehat mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan, serta inovasi. Peserta pasar akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menawarkan produk yang lebih baik, harga yang kompetitif, dan pelayanan yang lebih baik. Dalam lingkungan persaingan yang sehat, konsumen akan mendapatkan manfaat dari pilihan yang lebih banyak, harga yang lebih terjangkau, dan peningkatan kualitas produk dan layanan. 2. Inovasi dan kemajuan. Persaingan usaha yang sehat mendorong inovasi dalam industri. Ketika pelaku usaha saling bersaing untuk memenangkan pasar, mereka akan berusaha menciptakan produk dan layanan yang lebih baik, lebih efisien, atau dengan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan nilai bagi konsumen. Inovasi ini berkontribusi pada kemajuan teknologi, peningkatan efisiensi, dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. 3. Efisiensi dan produktivitas. Persaingan usaha yang sehat mendorong efisiensi dan peningkatan produktivitas. Untuk bisa bersaing, perusahaan harus mencari cara untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing perusahaan secara global. 4. Pilihan konsumen. Persaingan usaha yang sehat memberikan konsumen pilihan yang lebih banyak. Dalam lingkungan persaingan yang sehat, terdapat berbagai merek, produk, dan layanan yang tersedia untuk dipilih. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Persaingan usaha yang sehat mendorong inovasi dan keberagaman produk, sehingga konsumen dapat mendapatkan produk yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. 5. Regulasi dan keadilan. Persaingan usaha yang sehat membantu menjaga keadilan dalam pasar. Regulasi yang tepat dan penegakan hukum yang efektif dapat mencegah praktik persaingan yang tidak adil atau monopoli yang merugikan peserta pasar lainnya. Dengan menjaga persaingan usaha yang sehat, kepentingan semua pihak, termasuk konsumen, pesaing, dan perekonomian secara keseluruhan, dapat dilindungi. Dalam kesimpulan,
menjaga persaingan usaha yang sehat adalah penting untuk memastikan perlindungan konsumen, mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, memberikan pilihan yang lebih banyak, dan menjaga keadilan dalam pasar. Dalam persaingan yang sehat, pelaku usaha saling berkompetisi dengan cara yang etis, mematuhi peraturan, dan memprioritaskan kepentingan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan menjaga persaingan yang sehat, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis, inovatif, dan adil, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi.